Perkenalkan, nama saya Afrili Maria Mopalie dari Gereja Katolik Santo Nikolaus Talawaan, Paroki Santo Yohanes Penginjil Laikit. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti sering mendengar wujud di gereja berisi ucapan syukur atas terkabulnya novena 3 Salam Maria. Bahkan saya pernah melihat artis cantik bernama Sandra Dewi sering menulis dalam story-nya tentang terkabulnya novena 3 Salam Maria, atau mungkin kita pun sering mengalaminya. Bacaan Injil hari ini mengangkat 2 perikop, yakni Maria yang mengunjungi Elisabet dan pujian Maria. Seperti yang kita ketahui, ataupun di sini belum ada yang mengetahuinya, tapi tidak apa-apa, bahwa Maria dan Elisabet adalah 2 wanita yang berperan penting dalam karya keselamatan. Maria yang merupakan perawan yang suci dan tak bernoda, dipercayai Tuhan untuk mengandung dan melahirkan juru selamat kita, yaitu siapa? Ya, Tuhan Yesus. Sedangkan Elisabet di dalam usianya yang sudah tidak mungkin untuk mengandung lagi, tetapi dengan kemuliaan Allah, Tuhan memberi anak dalam rahimnya yang tidak lain tidak bukan adalah Yohanes Pembaptis, yang akan menemani Tuhan Yesus dalam karya penyelamatannya. Dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-41 dikatakan, "Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus."
Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa anak yang masih di dalam rahim saja bisa mengetahui dan menyadari bahwa Maria adalah ibu dari anak manusia yang akan menyelamatkan dunia. Sampai-sampai Elizabeth pun setelah mendengar salam Maria penuh dengan Roh Kudus. Lewat perikop ini sangat jelas diperlihatkan betapa Maria merupakan sosok yang terpuji sehingga dipilih Allah untuk mengandung dan melahirkan putranya. Dengan alasan inilah kita sebagai orang Katolik mendaraskan doa Salam Maria dan novena 3 Salam Maria dengan harapan dan karena kita percaya bahwa dengan perantaraan Bunda Maria, doa kita akan didengarkan oleh Yesus Kristus Putranya. Teman-teman, dalam perikop ini diceritakan juga bahwa Maria yang dalam keadaan mengandung rela mendaki ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda, yang dimana itu adalah tempat tinggal Elizabeth dan Zakaria suaminya. Di situ Maria tinggal dan menemani Elizabeth sekitar 3 bulan lamanya. Dari sini secara tidak langsung Maria memberi contoh kepada kita untuk selalu membantu sesama kita, apalagi di masa pandemi COVID seperti ini. Mungkin banyak saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, teman-teman kita, siapapun itu yang mengalami dampak buruk dari adanya pandemi ini. Kita bisa membantu dengan apa? Yang pertama dan yang paling penting adalah dengan doa. Kita berdoa agar pandemi ini cepat selesai. Kita berdoa agar tidak banyak lagi korban-korban akibat dari pandemi ini. Nah, kan jika kita berdoa harus disertai dengan tindakan. Tindakan-tindakan seperti apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama seperti selalu memakai masker, keluar rumah seperlunya saja, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan sebagainya. Dengan hal itu kita bisa membantu meminimalisir bertambahnya kasus COVID-19 ini. Kita juga bisa membantu sesama kita, mulai dari memberi sembako, memberi sedikit penghasilan kita untuk mereka, menyisihkan penghasilan kita untuk mereka yang mungkin kurang mampu akibat adanya pandemi ini. Teman-teman, marilah lewat pesan Injil hari ini kita belajar dari Bunda Maria. Kita belajar dari ketaatan, kesucian, dan keberimanannya. Semoga di masa-masa sulit ini kita rajin berdoa rosario, novena 3 Salam Maria, serta meminta kepada Bunda Maria untuk menemani kita, berdoa untuk segala pergumulan, cita-cita, dan terlebih khusus agar penyakit COVID-19 ini segera berlalu. Dan tentunya semoga lewat doa-doa Bunda Maria kita senantiasa diberikan kesetiaan dan semangat untuk selalu melayani sebagai pelayan altar, serta menjadi tulang punggung masa depan gereja. Semoga demikian. Amin.